سائر الإخوان الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. الفاتحة. يسهل بما تركت مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسسين وحدة الوطن الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الأنفلاني المشكور ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. لجميع العلماء الآمنين والأولياء الآرفين ولوالدينا ولمشايخنا وللهديين وللهديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Mari kita sama-sama membaca salat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa akhirana nahdatal ghadari wa nahdatal balati furu'ihi ila yaumiddin wa anta surana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Allahumma wafiqna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Nadiyatul Alawiyah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyidina hadatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati Raisul Madrasah dimanapun beliau berada, yang sama-sama kami hormati para dewan pengasuh yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, dan yang sama-sama kami hormati para bakal calon OSIM periode 2023-2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang berlimpah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah dan mulia ini. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat beriring salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus, dengan kata lain ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, langsung saja. Kegiatan kita pada siang hari ini adalah tahap tes wawancara, yang dimana telah kita lalui berbagai tahap sebelumnya, yang dimulai pada hari Jumat tanggal 13 Januari yaitu tahap pemilihan bakal calon OSIM periode 2023-2024. Selanjutnya pada tahap ini para pasangan calon ketua OSIM dan wakil ketua OSIM akan melalui tes wawancara yang akan dipandu oleh 3 dewan pengasuh. Adapun untuk tahap ini bakal calon ketua OSIM dan wakil ketua OSIM yang lolos tergantung dari kesepakatan para dewan pengasuh. Metode wawancaranya satu pasangan yang dimana telah kita sesuaikan dengan cara cabut lot. Mungkin hanya ini sambutan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya, acara arahan dari pembina OSIM kita, itu Ustadz Mukamal MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ustaz Marzuan Pihak MPD sekaligus panelis dan Dewan Pengasuh pada siang menjelang sore hari ini, adik-adik OSIM selaku panitia penyelenggara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM, dan yang kami banggakan para adik-adik yang terdaftar sebagai bakal calon ketua dan wakil ketua OSIM periode 2023-2024 nantinya ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan untuk menjalankan salah satu program dari panitia, yaitu tes wawancara ya bagi bakal calon ketua dan wakil ketua OSIM sebelum dinyatakan lolos atau lulus sebagai calon ya. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadiran dengan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan jasa-jasa beliau lah kita bisa mengenal yang namanya iman dan Islam. Ya, langsung saja. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan selaku pembina. Yang pertama, ya, jadi ucapan terima kasih dan bangga kepada kalian semua bahwa pada tahun ini adalah tahun di mana kandidat bakal calon ketua dan wakil ketua OSIM terbanyak begitu. Jadi di aturan kita dan di beberapa aturan saya lihat, jika calonnya lebih dari 5 pasang begitu, maka ya perlu kita adakan tes, dan tesnya sekarang itu adalah tes wawancara. Jadi nanti setelah wawancara akan kelihatan hasil dan kami akan memutuskan berapa calon yang akan kami luluskan sesuai dengan kelayakan. Jadi kelayakannya itu nanti kita lihat dari hasil tes wawancara ini ya. Jadi ini adalah tahapan terakhir, tahapan yang pertama dari segi persyaratan, kemudian pendaftaran dan lain sebagainya. Kami rasa sudah tidak ada masalah, tinggal di tes wawancara saja. Nah, nanti setelah tes wawancara ini akan ada pengumuman panitia. Jadi calon-calon yang dinyatakan gugur dan bakal calon yang dinyatakan lolos sebagai calon yang akan berkompetisi pada pemilihan OSIM tahun ini ya. Nah, nanti setelah ini di acara pengumuman itu nanti langsung mungkin pencabutan nomor, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kampanye terbuka, kemudian debat kandidat dan lain sebagainya. Itu tahapannya ya. Jadi nanti setelah kami menyatakan mungkin ada calon yang gugur, ada calon yang lolos dan lain sebagainya. Bagi yang gugur jangan merasa berkecil hati. Ketika kalian sudah mendaftar sebagai bakal calon, itu sebenarnya kalian sudah juara begitu ya. Kalian sudah menang pada diri kalian bahwa kalian sudah mencoba begitu. Jadi kalau kami dari pengasuh dan dari nama pembina kami sangat bangga kepada kalian bahwa pada tahun ini adalah merupakan tahun terbanyak ya pendaftar ya bakal calon ketua dan wakil ketua OSIM MA Syazadudin Ilmi Anjani. Jadi seperti itu tahapan-tahapan yang akan dilalui. Nanti kami akan wawancara masing-masing kandidat, masing-masing bakal calon
Nah, kami akan bertiga nanti bersama Ustaz Zainal juga. Ya, mungkin satu orang nanti 10 menit atau nanti kita kondisionalkan sesuai dengan keadaan ya. Jadi seperti itu. Jadi saya ucapkan kepada kalian semua selamat sudah sampai di tahap sekarang ini pada tahap akhir seleksi bakal calon ya, karena setelah ini nanti ada pengumuman bakal calon yang lolos sebagai calon ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Ihwan Sopa. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa radadtahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha khairun wa lana fiha salahun illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hazza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, Allahumma fiqul hadi ila sabir wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di ruangan tes wawancara. Sebelum tes wawancara kita mulai, kami ingin bertanya, apakah kalian mendaftarkan diri sebagai bakal calon pengurus, bakal calon ketua dan wakil ketua OSIM periode 2023-2024, mendaftarkan diri dengan kemauan sendiri atau paksaan? Ya, silakan jawab. Kemauan sendiri. Ya, baik. Selanjutnya silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Nama saya Muhammad Zainul Abrar. Zainul Abrar. Zainul. Kelasnya ya, alamat. Alamat Desa Kebakaran Kecamatan Aiman. Kelas 11 agama Abang. Nama saya Muhammad Fatih Masri. Alamat Kemanggaran Sampai, Kecamatan Sekra Barat. Kelas
10 pagi. Baik, kami langsung ke pertanyaan. Silakan diperhatikan. Apa yang memotivasi kalian atau yang mendorong kalian sehingga kalian itu mau atau bersedia untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua dan wakil ketua OSIS? Silakan dijawab masing-masing. Baik, motivasi saya pribadi yaitu ingin mencari banyak pengalaman dari OSIS, terutama bagaimana cara kita memimpin agar bisa memimpin di masa yang akan mendatang. Motivasi saya menjadi seorang ketua OSIS itu yang pertama keberkahan, yang kedua agar mendapatkan pengalaman. Menanggapi pertanyaan yang tadi ya, jadi menurut Abror ya, dan hakim ya, jadi satu punya pengalaman, yang satunya belum ya, sehingga yang memotivasi untuk ingin menjadi bakal calon adalah yang mencari pengalaman. Bagi yang sudah berpengalaman, Abror selama jadi OSIS atau pengalamannya, kira-kira apa yang disadari menjadi kelebihan pribadinya atau kekurangannya. Lalu ketika kelebihannya memang ada, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Nah, tapi kalau kelebihan itu nanti bisa menjadi tolak ukur kami untuk mendekatinya. Begitu juga kekurangan. Nah, kalau kekurangan itu ada dan kaitannya dengan hasil, ya apa itu tidak menjadi kendala bagi orang apapun. Nah, bagi yang belum punya pengalaman, kira-kira dari motivasi tadi mencari pengalaman, ya setelah menyadari nanti ada kelebihan serta kekurangan, apakah itu juga ya tidak menjadi kendala ketika punya niat menjadi OSIS. Apa kekurangan dan kelebihan? Baik, dari kelebihan dari pengalaman di OSIS, alhamdulillah saya pribadi bisa bicara di depan banyak orang atau mencoba mengembangkan mental saya pribadi sendiri. Dan selanjutnya itu kekurangan, kalau di OSIS masih kurang bisa untuk mengatur gitu. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu kita akan tetap untuk mencoba dan terus mencoba. Kalau saya itu dalam berbicara, saya tidak terlalu bisa mengatur kata, jadinya untuk masuk ke sini saya ingin mengembangkan public speaking saya. Saya itu mungkin artinya maksudnya nomor itu alasan apa yang kira-kira membuat temanmu milih kamu nantinya, gitu maksudnya. Itu jadi sebuah kelebihan bagi kamu.
dilihat dari pengalaman saya sih, saya lebih banyak didengar menurut saya, terutama kelas 1. Itu menjadi kelebihan saya, banyak yang mendengarkan pendapat saya di kelas 1. Iya. Bro, sudah berapa tahun jadi OSIS? 1 tahun. 1 tahun ya. Kamu udah capek? Pakai mic ya? Udah capek? Enggak. Kan sering di mana-mana kalau jadi ketua OSIS gitu. Ini kita jadikan motivasi buat ke depannya. Oh gitu. Tidak apa yang mana-mana nanti. Tidak apa-apa, karena kita mungkin setiap ketika lalu kita ada kesalahan. Oh gitu. Bagus. Kita dukung gitu. Saya pengalaman kamu jadi OSIS selama ini, apa yang menurut kamu kurang sekali rasanya yang perlu dibenahi? Ini loh, dalam kemampuan kamu kayaknya ini perlu atau ini di penulisannya si Reza ini loh hal yang paling buruk gitu. Ini perlu ditingkatkan. Kira-kira apa penyebabnya seperti itu, kemudian solusi apa yang kamu tawarkan? Nah, kalau kamu yakin pengamatan kamu selama ini dari masyarakat yang KPK, apa yang masih belum pas menurut kamu? Kenapa begitu? Kemudian apa solusinya? Baik. Kalau dari kekurangan di sini, yaitu mungkin untuk teman-teman ya, mungkin belum ada yang bisa untuk berbahasa, belum ada yang berbahasa. Adapun 1-2 orang yang masih menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, jarang sekali gitu ya untuk bahasa ini. Kenapa seperti itu? Mungkin Jangan mungkin ini pengamatan kamu ini. Jangan mungkin ya. Atau mungkin kamu pernah diskusi gitu kan. Sudah muncul solusi. kalau untuk bahasa ini jarangnya vocabulary diterima oleh santri gitu. Kebanyakan dari sendiri hingga tidak terlalu banyak diterima gitu, tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak dikuasai untuk mengucapkan bahasa. Lalu Solusinya mungkin lebih memberikan materi atau praktiknya, seperti memberikan banyak vocabulary yang mudah kita ketahui, namun masih banyak yang belum diketahui dan yang belum sama sekali kita ketahui sama sekali, dan bisa kita praktik gitu pas pembelajaran atau setiap harinya. Mungkin kurangnya dari kepemimpinan Kariza ini masalah pengarahan. bukan kepemimpinan dia ya. Tapi ini pengamatan kamu. Semuanya selaku masyarakat di Merdeka. Betul. Iya sekalipun iya, tapi tidak usah disebut. Pengalaman saya itu kurangnya itu dalam pengarahan kurikuler, apa yang belum terarah gitu. Kayak cuma pramuka aja yang dimarahin, bahkan 100
eskul yang lain itu nggak ada gitu. Seperti hasron itu kita kelas 1 udah kita lihat itu mau nggak ikut eskul hasron itu kelas 3 sama kelas 2 aja. Padahal banyak teman-teman kelas 1 itu yang mau ikut tapi tidak ada sebagainya. Itu berarti kamu main nyaman dengan bahasa nyaman dengan hantu saja gitu. Baik, terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya dan tes wawancara penyadapan sudah selesai dan kalian boleh meninggalkan ruangan tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang akan diwawancarai adalah Muhammad Fatir Ibnullah dan Azhar. Fotonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruangan tes wawancara seleksi bakal calon ketua dan wakil ketua OSIP Mas Syarifudin Miliani periode 2023-2024. Sebelum tes wawancara akan dimulai, panitia sudah menerima daftar registrasi bakal calon. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah kalian mendaftarkan diri dengan paksaan atau kemauan sendiri? Silakan jawab, ada mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk dari undangan ketua OSIM karena registrasinya saya mendapatkan undangan dan menerimanya dari kemauan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Langsung saja ya, dipaksa atau kemauan sendiri? kemauan sendiri dan didorong oleh teman. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita ke pertanyaan, silakan perkenalkan diri masing-masing, nama, kelas, dan alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Fatir Ibnullah, perwakilan dari kelas 11 IPA Ganyen, alamat Pringgabaya, Lombok Timur. Nama saya Muhammad Lazmi, perwakilan kelas agama A dari Burakaya. Ya, baik. Sekarang saya ingin tanya, cara apa? Betul, ya. Sekarang saya ingin tanyakan pada kalian, apa yang menjadi motivasi kalian atau yang mendorong kalian sehingga kalian itu dengan sadar diri dan tanpa paksaan mendaftarkan diri atau mengikuti seleksi bakal calon ketua dan wakil ketua OSIM Mas Syarifudin Miliani periode 2023 dan 2024. Silakan dijawab masing-masing. Untuk yang pertama, motivasi saya memasuki atau mengikuti seleksi wawancara ini, yang pertama ingin mendapatkan pengalaman yang lebih dan juga melihat diri pribadi, kekurangan dalam melatih diri berinteraksi di depan orang banyak. Ya, tujuan ikut dari
kegiatan wawancara ini sebagai bakal calon ketua OSIM ingin memperbaiki diri dalam berbicara depan banyak orang dan ingin mendapatkan pengalaman yang sangat baik tentunya di OSIM. Motivasi saya ingin mendapatkan pengalaman yang lebih dalam dan agar saya ingin merubah diri saya agar menjadi lebih baik. Ya, tadi sudah disampaikan dan beliau sudah dapat atau sudah ikut menjadi anggota saat kemungkinan belum. Dan tadi sudah mengabarkan kekurangan sumber-sumber sekarang selama menjabat apa yang disadari menjadi kelebihan serta kekurangan begitu. Artinya kelebihan tanda kutip sehingga partai itu yakin ingin menjadi ketua dengan kelebihan yang dimiliki serta dengan kekurangan yang ada, tapi kekurangan itu tidak menjadi kendala sehingga akhirnya yakin bahwa memantaskan diri untuk menjadi calon. Begitu juga wakilnya. Untuk kelebihan dari diri pribadi, merasa dari OSIM ini untuk kedepannya itu sangat berpotensi, terutama dalam surat menyurat, cara kita berorganisasi di luar, terutama ketika kita pulang di masyarakat itu sangat dibutuhkan, entah kita bergabung di masyarakat ataupun di perkuliahan nanti. Dan untuk kekurangan yang bisa menyebabkan saya masuk di OSIM meyakinkan menjadi ketua, untuk kekurangan tidak ada kekurangan. Apa kelebihan yang dimiliki? Kelebihan agar bisa berani berbicara di depan teman-teman. Nilai jualnya begitu. Apa yang mau dijual? Kelebihan apa seperti sehingga orang tertarik sehingga antum mau jadi tamu, yang membuat antum yakin pada diri antum itu ada sesuatu yang lebih, sehingga nanti kalau jadi lolos dari batu calon, teman-teman yang mau milih, mungkin karena bisa berkomunikasi atau apalah begitu, masa tidak ada kelebihan. Bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang banyak dan banyak teman-teman yang dapat mendengar arahan dari saya. Motivasi sudah ya, kemudian alasan kenapa kamu harus dipilih itu saya tanya. Kenapa harus kamu dipilih? Meyakinkan para penulis, oh ini kalau cocok nggak dipilih, kekurangannya apa sehingga mau diperbaiki bagaimana, kelebihannya apa, itu hanya urusan tadi ya. Kalau dari saya, selama kalian menjabat jadi OSIM, ini kan jabat OSIM kan, sekalipun tidak aktif. Ya. Apa kekurangan yang menurut kamu ya perlu diperbaiki? Nah, apa sebabnya kekurangan itu?
lalu solusinya seperti apa. Nah, kamu Lazmi, selama kamu menjadi masyarakat MAPK, apa hal yang masih kamu rasakan kurang di pondok ini? Kenapa bisa begitu? Penyebabnya, lalu apa solusi? Bisa saja berbeda, bisa sama, tergantung pengamatan dan sehingga itu menjadi program prioritas kalian ke depan kita mudah-mudahan lebih dimensi. Terima kasih. Untuk kekurangan diri pribadi yang perlu diperbaiki, yang pertama menjaga kepercayaan bersama. Terus untuk keaktifan di OSIS, kemungkinan kurangnya beraktivitas bersama teman-teman OSIS. Dan kendala yang kedua itu tidak bisa terlalu berinteraksi di depan kanan. Ya, solusinya mungkin lebih banyak beraktivitas bersama-sama teman OSIS. Ya, itu pertanyaan Ustaz Marzuan ya, dan sudah kamu jawab tadi. Atau bisa kembangkan. Pertanyaan saya, pengamatan kamu program MAPK maksudnya. Begitu. Tadi saya nanya itu jawab. Jawabannya tadi bilang nggak ada. Ya. Kalau di MAPK satu bahasa, kebersihan dan kedisiplinan. Untuk bahasa sendiri kurangnya keistiqomahan dari kita santri dan OSIS untuk selalu mengarahkan, memberikan konsep dan mufradat. Untuk kebersihan, kurangnya pengontrolan di setiap kegiatan kebersihan, terutama di pagi hari, terutama di asrama maupun di kelas. Kemungkinan OSIS dapat meningkatkan caranya untuk mengontrol, terutama dalam kebersihan. Dan kedua, kedisiplinan. Untuk baris yang paling sering dilihat untuk memasukkan baju kurang dan membawa buku doa dan pergi ke lapangan. Mungkin OSIS di situ akan meningkatkan kerjanya untuk selalu mengarahkan dan memeriksa teman-teman yang belum memasuki baju dan membawa buku doa, dan akan mungkin memberikan sanksi. Kalau golongan saya di program yang di MAPK, apa yang pemilihan bukan pribadi saya dan yang Ya. program berbahasa. Sama berarti. Kenapa berbahasa itu dia lemah? Terus apa solusi yang kamu tawarkan? Nah, begitu maksud saya. Kurang tahu. Oh, jelas. Kurang belajar. Hah? Bahasa dari segi bahasa menginformasikan kepada OSIS untuk aktif berbahasa. Siap. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya di dalam mengikuti seleksi bakal calon OSIS Universitas Indonesia ini, dan tes wawancara kemudian akan kita selesai kalian bisa meninggalkan ruangan tes. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi sebelum tes wawancara kami mulai, kami bertanya kepada kalian, apakah kalian siap untuk menjadi bakal calon OSIM periode 2023-2024? Oke, dengan terpaksa atau mohon sendiri? Oke, mohon sendiri. Baik, mengawali tes wawancara ini, saya mohon kepada kalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Osmani. Saya dari Kumpung Mas Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa Maulana dari Babutan berkuliah kelas 1. Muhammad Arfa Maulana. Yang dua kelas 2 apa? 2 IPA. Kelas 2 IPA. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, apa yang menjadi motivasi atau hal yang mendorong kalian untuk siap mendaftarkan diri sebagai bakal calon yang nantinya kalau lulus akan menjadi calon OSIM periode 2023-2024. Silakan dijawab masing-masing. Motivasi awal saya untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIM dari motivasi dari teman-teman juga, untuk kita bisa lebih berkonsentrasi pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi saya menjadi calon OSIM adalah karena termotivasi oleh teman-teman dan saya melihat ada kekurangan di pondok ini, terutama kebersihan. Cuma itu. Baik. Untuk menindaklanjuti pertanyaan dari yang pertama tadi, ya tentu seperti tadi motivasinya kekurangan, dan itu dianggap menjadi suatu kendala sekaligus motivasinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa kelebihan serta kekurangan masing-masing kalian selaku bakal calon ketua OSIM, ya? Silahkan kalian sebutkan apa kelebihan dan kekurangannya. Lalu ketika kalian sudah sadar dengan kekurangan itu, lalu apa itu tidak menjadi kendala bagi kalian? Silahkan dijawab. Kendala pertama saya adalah soal pengalaman, karena saya tidak pernah ikut dalam berorganisasi, khususnya organisasi OSIM. Kendala saya mau mencalonkan diri karena saya melihat dari aktivitas OSIM itu saya bisa belajar bahwa beginilah cara kita bekerja di OSIM. Semua kekurangan saya adalah sama seperti calon ketua, tidak ada pengalaman. Jadi saya mau mencari pengalaman dari OSIM ini. Kelebihan dari saya adalah mau belajar bagaimana berorganisasi. Kelebihan saya karena saya dekat sama teman-teman juga, karena teman-teman bisa biasa curhat pada saya bagaimana kendala-kendala.
Ya, berarti saya ulang hanya harap sedikit ke kami. Ketika calon ketua kalian ini masih balon saja belum, bakal calon. Ini proses penyeleksian bakal calon. Belum tahun kedua ya, siap. Maulana ya. Ya, jadi balon saja belum, bakal calon. Apalagi calon ya. Tadi kalian ini berarti sama-sama baru awal. Jadi modal kedekatan gitu. Itu yang dekat itu siapa saja yang dekat? Teman kelas semua atau teman kelas sama? Semua. Dekat dalam arti positif negatif. Positif, sudah dalam diskusi juga masalah bagaimana sih mau PKI ini. Nah, apa yang kamu diskusikan? Kira-kira sekitar apa yang sudah kamu diskusikan? Sekitar bahasan ini, karena istiqomah itu kurang. Istiqomah dalam ini apa? Menulis bokep untuk ada itu ngestak di dalam bahasa. Ya, kalau gitu pertanyaan saya merujuk ya. Bagaimana kamu melihat bahasa yang tadi kebersihan tadi disebut? Bagaimana kamu melihat bahasa kebersihan di MPK ini? Solusi apa yang kamu bisa tawarkan dengan masalah yang ada dari bahasa dan kebersihan? Terima kasih. Ya, saya bisa perhatikan di lingkungan sekitar itu bahwa istiqomahnya itulah kurang. Dalam motivasi yang saya bisa lakukan itu adalah menjalankannya secara istiqomah, dan kita bisa memberikan apresiasi kepada santri yang aktif dalam berbahasa dalam bentuk penghargaan seperti piagam bisa kita hadiahkan pas waktu pembagian rapor semester. Yang saya lihat dari kebersihan adalah terutama yang di kebersihan di belakang di halaman itu, kekurangannya adalah jarang ada yang mau membersihkan yang ada di selokan. Dari itu saya mengusulkan saya mau menjaga lebih ketat dalam kebersihan di halaman, karena di halaman musola juga tersumbat karena sampah, makanya saya ingin menjaganya. Teman-teman, saya akan mengajak osim-osim yang lain untuk menjaga dengan cara mengontrol teman-teman kebersihan, dihukum, memberikan sanksi. Saya akan tambahkan dari pengalaman saya sekitar juga bahwa teman-teman ini sebenarnya sudah dia bersih-bersih, tapi karena kendala alat-alat kebersihan itu sering rusak, sering hilang, maka mereka malas buat bersih-bersih. Jadi upaya kita menjaga secara ketat alat-alat kebersihan dan memberikan sanksi kepada santri yang merusak alat-alat kebersihan tersebut. Kita memberikan membuat kotak di sana ditaruh alat kebersihan, terus dikunci secara ketat, mungkin di sekretaris di ruang osim. Tapi ruang osim diberikan juga ya. Ya baik, terima kasih atas partisipasinya. Jadi besok acara kami rasakan cukup dan bisa meninggalkan ruangan.